ini sebetulnya rakyat sudah mengetahui kok, sudah punya keyakinan apakah ijazah ini asli atau palsu. Tanpa ada informasi dari pihak otoritas pun rakyat sudah bisa menebak, ya, arahnya kemana nih ijazah ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita bicara penyelidikan, ini memang kita sayangkan kenapa tidak naik ke tahap penyidikan. Harusnya perkara ini naik ke tahap penyidikan. Kenapa? Supaya perkara menjadi terang benderang. Karena dalam tahap penyelidikan, ya, saya melihat ada banyak sekali kontradiksi alat bukti. Penegakan hukum pidana itu tidak boleh ada kontradiksi alat bukti. Pasal 184 KUHP menyatakan ada 5 alat bukti. Yang pertama saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, mungkin 4 alat bukti bisa dipakai, yaitu saksi, surat, petunjuk, dan kemudian ahli. Nanti kalau perkaranya naik pada tahap penuntutan, baru kemudian akan dilakukan terhadap alat bukti keterangan terdakwa. Nah, pasal 183 KUHP menyebut, dalam suatu perkara pidana minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi, harus saling berkesesuaian. Dalam perkara ini, ya, ada saksi, yaitu keterangan dari UGM. Keterangan dari UGM secara informasi publik itu untuk memberikan keterangan kepada publik. Tapi dalam konteks penegakan hukum, keterangan itu disampaikan dalam keterangan saksi. Dan itu masuknya kualifikasi saksi. Ya, jadi pihak UGM yang memberikan keterangan kepada Mabes Polri dan kualifikasinya sebagai saksi, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, termasuk teman-temannya Jokowi, mau 10, bahkan 50 orang diperiksa pun, itu masuk dalam satu perhitungan alat bukti, yaitu keterangan saksi. Nah, masalahnya, keterangan UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membenarkan ijazah ini asli. Kenapa? Karena keterangan saksi harus di-challenge dengan surat yang dikeluarkan oleh UGM sendiri. Ya, dari hasil penyelidikan yang disampaikan Bareskrim Polri, itu dari alat bukti surat, yang alat bukti itu disita secara sah oleh yang punya otoritas, kemudian dikeluarkan oleh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Kalau lihat substansinya, itu tidak mendukung keterangan UGM. Contoh yang pertama, kalau dia seorang sarjana, maka nilainya tidak boleh ada mata kuliah dasar yang tidak lulus. Saya ambil contoh, saya UI sama-sama kualitasnya sama dengan UGM.